Abu Hurairah dalam riwayat Imam Tirmizi mengisahkan dialog yang sangat dekat sekali antara Rasulullah dan para sahabat. Apa kata sahabat-sahabat Nabi? Mata wajabat lakan nubuwah. Kita coba ya. Mata wajabat, wah lebih sahih ini ya. Ini kurang sahih Pak, ini Hasan ini. Yang tadi dhaif. Mata wajabat lakan nubuwah. Apa kata sahabat-sahabat Nabi? Wahai Rasulullah, kapan diwajibkan atas engkau kenabian? Itu terjemahan harfiahnya. Secara maknawi diartikan kapan engkau ditetapkan jadi nabi. Ini hadis siapa nih? Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Imam Tirmizi wafat 279 Hijriah. Gurunya Imam Bukhari wafat 256 Hijriah. Jadi ini berguru ke Imam Bukhari. Dia punya kitab judulnya Al-Jami' As-Sahih, sekarang dikenal dengan Sunan At-Tirmizi. Salah satu guru saya di Betawi, di Jakarta, ada yang ngajar kitab ini, namanya Kiai Ahmad Marwazi. 12 tahun beliau berguru kepada Syekh Yasin Al-Fadani. Saya dengar di Bekasi ada beberapa kiai pernah belajar juga kepada Syekh Yasin Al-Fadani. Imam Tirmizi mengatakan, sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kapan engkau ditetapkan sebagai seorang nabi? Kenubuatan engkau kapan ditetapkan? Kapan, Pak? Kapan beliau diangkat jadi nabi? Ayo. Kapan? Ini bukan ujian, Pak, ngecek aja. Kapan beliau diangkat jadi nabi? Umur 25? 40? Ya salam. Nilainya semuanya maudhu. Mau dengar yang benar nggak? Yang benernya ini berdasarkan hadis, bukan pakai buku pelajaran sekolah. Maka buku pelajaran di sekolah masih perlu dikritisi, masih perlu diperbaiki. Kenapa? Karena di dalamnya tidak bisa membedakan antara bi'sah dan nubuwah. Bi'sah diutus sebagai rasul. Kalau nubuwah bukan kerasulan. Nubuwah itu adalah inti kerasulan. Apa arti nubuwah? Yang diberikan kabar, yang diberikan ilmu khusus. Nubuwah itu ilmu yang khusus Allah berikan langsung dari hadiratnya kepada hambanya. Yang dapat ilmu ini disebut nabi, posisinya disebut nubuwah. Kapan itu? Bukan umur 40, bukan umur 25. Umur 40 itu wahyu pertama turun. Wahyu tasyri' pertama turun, yaitu Iqra. Tapi wahyu-wahyu nubuat sudah turun, maka wahyu terbagi dua. Ada wahyu nubuat, ada wahyu risalah. Wahyu nubuat sudah ada bahkan sebelum Nabi lahir. Maka Nabi bisa cerita mengenai alam masa lalu. Tapi kalau wahyu risalah umur 40, disebutkan di kitab Imam Tirmizi juga, wa bu'itsa fil arba'in, dia diutus pada tahun ke-40. Lalu beliau mengatakan, inni la'arifu hajaran di Makkah. Aku masih ingat ada satu bongkah batu di Mekah. Yusallimu alayya, menyapaku waktu aku berada di Mekah pada malam unzila alayya, pada malam aku diangkat menjadi seorang rasul. Jadi Nabi itu ketika diangkat jadi rasul, itu alam semesta mengucapkan salam. Hatta sebongkah batu yang keras itu tahu bahwa yang dekat, yang melewatinya seorang rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu umur berapa? Jadi kalau wahyu risalah kerasulan diangkat jadi rasul benar 40.
Kalau diangkat jadi nabi, tidak ada riwayat yang menyebutkan satupun bahwa beliau diangkat jadi nabi umur 25. Nggak ada, Pak. Menikah umur 25. Benar? Ya, benar nggak? Bapak menikah umur berapa? 30. Itu yang keberapa kalinya? Dan terakhir. Yang terakhir dan pertama. Setia amat, Pak. Nabi Muhammad SAW menikah umur 25, diangkat jadi nabi sebelum itu. Ada kelompok ekstrim sekarang nggak paham, saya dituduhnya sesat karena mengatakan bahwa sebelum Nabi Adam sudah ada nabi. Nanti Bapak dengerin riwayat ini. Nabi ketika ditanya, mata wajabat lakan nubuwah, kapan ditetapkan engkau sebagai seorang nabi? Apa jawaban beliau? Adam baina ma'in wa tin. Aku sudah diangkat menjadi nabi. Adam baru tanah, baru air. Berarti Nabi Adam udah ada apa belum? Berarti nabi pertama siapa? Nabi Muhammad. Itu dalilnya. Saya ngada-ngada atau mereka yang jahil? Saya ngada-ngada atau mereka yang tidak mengenal hakikat nabinya? Padahal semua sahabat mengenal itu. Katanya ikut akidah para sahabat, tapi ternyata giliran begini nggak baca. Katanya ikut sunnah Nabi, manhajnya manhaj sunnah Nabi, tapi hadis Tirmizi pun tidak tamat. Bapak saudara sahabat yang dimuliakan Allah, Nabi sudah diangkat jadi nabi sebelum Nabi Adam. Maka beliaulah awwalu nabiyyin. Itulah kalam beliau dalam hadis Imam Hakim. Kuntu nabiyyan. Aku sudah diangkat jadi nabi. Adam belum tercipta. Inilah yang dikatakan oleh Sayyidina Isa. Inni mubashshirun bi rasuli ya'ti wa mubashshirun bi rasuli. Aku ditugaskan menjadi mubasyir, membawa misi kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Akan muncul seorang rasul setelahku. Namanya Ahmad. Nabi Isa itu ruhullah, benar nggak? Nabi Isa itu ruhullah, percikan dari ruh Allah. Dari mana ruh Nabi Isa ini? Dari ruh Nabi Muhammad. Namanya Ahmad. Jadi ruhnya Nabi Muhammad punya nama. Ada, namanya apa? Ahmad. Siapa yang tahu namanya? Nabi Isa. Nabi Isa kabarin itu di Quran. Mubasyirun bi rasulin ya'ti min ba'dihi ismuhu Ahmad. Jelas ayatnya. Lalu Ahmad itu apa dan siapa? Ahmad itu adalah hembusan ruh Allah yang pertama. Maka bernamalah Ahmad itu Ruhullah. Apa namanya? Ruhullah. Di saat itu belum ada langit, belum ada bumi. Bahkan belum ada langit, belum ada bumi. Sudah ada Ahmad Ruhullah. Apa arti Ruhullah? Hembusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dibayangkan hembusan kita, Pak. Hanya Allah yang tahu rahasianya. Seperti apakah, bagaimanakah. Kapankah itu masanya? Itu masa sebelum masa alam penciptaan. Ini alam penciptaan disebut alamul hudus atau alamin. Ahmad sebelum itu disebut oleh ulama kita dengan istilah azaliyah. Apa istilahnya? Azaliyah. Ya. Jadi sebelum alam ini sudah ada Nabi Muhammad namanya Ahmad. Itu masa sebelum ada masa, waktu sebelum ada waktu, alam sebelum ada alam. Susah nyebutnya itu. Waktu sebelum ada waktu, apa dong Pak? Ya hanya Allah yang tahu. Maka ulama kita mensimbolkan dengan istilah azali. Apa arti azali? Prawaktu.
Itulah Ahmad.